Hukum komunikasi dalam sistem hukum di Indonesia. Kawan-kawan, sebelumnya mungkin kita akan ulas sedikit ya hukum komunikasi. Nah, ini ada suatu simbol, the end of free speech, the end of demokrasi. Akhir dari kebebasan berbicara dan akhir dari demokrasi. Di sini pendahuluan ya. Komunikasi merupakan kumpulan prinsip norma yang sengaja diciptakan pemerintah untuk mengatur perilaku sistem komunikasi. Hukum komunikasi tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sosial, politik, dan negara. Jadi memang negara ini butuh hukum komunikasi ya, sosial, politik, dan ekonomi. Hukum komunikasi selalu memiliki konteks, domain, dan paradigma. Nah, di sini ada kaitan hukum komunikasi dengan sesuatu konteks, misalnya politik ekonomi, politik komunikasi, menentukan domain. Kemudian domain bermakna muatan nilai yang dikandung dalam kebijakan komunikasi seperti globalisasi, ekonomi global. Kemudian juga ada paradigma, ya, kerangka tujuan hukum komunikasi masyarakat tujuannya ya untuk menguatkan civil society. Kemudian kriteria hukum komunikasi di Indonesia itu dia memiliki tujuan. Tujuan tertentu berisi tindakan pemerintah, kemudian memperlihatkan apa yang akan dilakukan pemerintah, dan dia bersifat memaksa. Nah, di sini mengapa penting untuk mempelajarinya? Karena memang mengatur bagaimana masyarakat melakukan komunikasi agar tercipta ketertiban dan menjamin tegaknya rasa keadilan. Komunikasi ini juga tidak menggunakan media ya. Ada yang interpersonal, komunikasi kelompok. Ada juga yang menggunakan media seperti komunikasi media sosial, media massa, hingga media interaktif. Saya pikir ini sudah juga dibahas oleh Pak Yuda ya. Kemudian tujuan dari hukum komunikasi itu terciptanya proses komunikasi yang tidak merugikan masyarakat. Artinya satu sama lain komunikasi kita tidak ada yang dirugikan. Masyarakat yang mengendalikan proses komunikasi, negara hanya fasilitator. Kemudian hukum komunikasi harus menjamin masyarakat bisa aktif dan selamat dalam proses komunikasi. Nah ini ya. Ini tujuan dari hukum komunikasi. Nah, bagaimana hukum komunikasi dilahirkan? Ini ada bagan prosesnya. Ya, ada isu publik yang dilempar, perumusan kebijakan, menerapkan kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan publik. Misalnya kita ingin ada undang-undang ITE. Isunya adalah telekomunikasi, informasi telekomunikasi. Dibuat perumusannya, diterapkan kebijakannya, dievaluasi. Apa saja kekurangannya. Nah, ini juga ada proses pembentukan undang-undang ya. Buat undang-undang, disetujui DPR, tanda tangani presiden, baru sah jadi undang-undang. Kemudian di sini juga ya ada pembicaraan DPR tingkat 1 dan tingkat 2. Ini dalam pembentukan undang-undang ya. Jadi memang hukum komunikasi ini juga bagaimana komunikasi dalam membentuk peraturan undang-undang.
Nah, sumber kebijakan komunikasi itu sendiri secara struktur atau legal formilnya adalah UUD 45. Nah, ini sumber ya. Sumber hukum komunikasi itu ada UUD 45. Kemudian secara sosiokultural semua nilai berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian ini hierarki hukum di Indonesia. Sekarang ini bukan lagi Undang-Undang 10, bukan lagi Undang-Undang 10 2004 ya, tapi dia 12 2011. UUD 45 yang paling tinggi, kemudian yang kedua ada Undang-Undang Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan perda. Aturan undang-undang ini tidak boleh bertentangan ya dengan undang-undang di atasnya. Karena yang lebih atas lebih digunakan. Jadi perda ya, misalnya peraturan gubernur, peraturan wali kota tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kemudian pembentukan hukum di Indonesia itu dibentuk DPR. Undang-undang itu dibentuk sama DPR ya. Kemudian peraturan pemerintah yang dikeluarkan presiden sebagai pelaksana undang-undang, ada peraturan pemerintahnya. Kemudian ada surat keputusan menteri untuk mengatur praktisnya. Kemudian di tingkat daerah ada perda yang dibentuk DPRD. Dan terakhir ada keputusan presiden untuk melaksanakan undang-undang. Ini proses pembentukan hukum di Indonesia ya. Ini berapa contoh hukum komunikasi di Indonesia ya. Nah, kalau di dalam Indonesia, hukum komunikasi kita itu seperti dibungkam ya, dibungkam atau dibatasi dengan Undang-Undang ITE. Apa itu Undang-Undang ITE? Ada yang tahu Undang-Undang ITE? Kawan-kawan? Undang-undang sosial Apa, media. apa ITE itu? Informasi dan transaksi elektronik. Ya, informasi dan transaksi elektronik. Nah, ITE ini gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Untuk mengatur cara berkomunikasi di media sosial, Pak. Ya, media sosial boleh. Artinya memang Media elektronik. media elektronik ini bisa dibatasi ya, kata-kata yang mungkin menyinggung. Jadi memang dalam pidana itu ada yang eh, menyakiti seseorang itu bisa dipenjara. Nah, dalam ITE ini sama ya, menyakiti seseorang di media sosial juga bisa dipenjara. Itu hakikat Undang-Undang ITE ya. Karena menyakiti itu bukan hanya langsung melalui pukulan atau tangan langsung, tapi dia juga bisa melalui kata-kata. Oleh karenanya ada Undang-Undang ITE. Tapi nanti akan kita lihat ya antara kebebasan demokrasi, bebas bicara dengan batas bicara. Karena Undang-Undang ITE membatasi hal-hal yang kita bicarakan. Nah, ini juga ada undang-undang selain undang-undang ITE ya, kita juga nanti hukum komunikasi ini ada undang-undang pers. Ya, kebebasan pers. Apa itu pers? Tahu pers, kawan-kawan? Media massa? Iya. Apa itu pers? Media massa. Media massa ya. Dia bukan media elektronik ya. Media massa, Pak.
NASA ya. Ya, Pak. Kemudian ada Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang pemberitaan televisi ya, penyiaran ya. Nanti juga kita akan menyinggung ke sini. Kemudian ada undang-undang terkait dengan KIP ya. Ada yang tahu KIP? Komisi Informasi Publik ya. KIP. Kemudian ada undang-undang perfilman, ada periklanan, ada haki. Nah, kita akan lihat semua nanti di sini undang-undang ini yang akan masuk dalam hukum komunikasi. Jadi bukan hanya ITE ya, hukum komunikasi ini. Ada pers, ada undang-undang penyiaran ya, perfilman. Nah, ini ada momok menakutkan dalam praktek kebebasan berbicara dan berpendapat. Seperti pasal-pasal defamation, penghinaan dan pencemaran nama baik. Sekarang bukan Undang-Undang 11 2008 lagi nih, sebenarnya sudah Undang-Undang 16 tahun 2016 ya. Nah, di sini ada penghinaan, penistaan dan fitnah. Bisa kita lihat. Penghinaan dikatakan menyerang kehormatan, menuduhkan sesuatu hal. Dia bisa kena maksimum 9 bulan. Penistaan menyerang kehormatan dengan tulisan atau gambar. Fitnah juga sama, menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu hal yang dilakukan dengan tulisan atau gambar supaya diketahui umum. Ya, ini diketahui umum. Tapi penyerang tidak dapat membuktikan pernyataannya. Nah, ini fitnah. Dia bisa kena 4 tahun. Penistaan tadi 1 tahun. Tahun 4 bulan. Jadi bukan merupakan pencemaran kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Ada penghinaan ringan ya 4 bulan. Nah, ini terkait dengan penghinaan, penistaan, dan fitnah. Nah, ini pernah ada kasus ya. Ada ingat kasus Ahok nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ahok itu kenapa Ahok itu? Penistaan agama. Penistaan agama yang apa sih? Dia menghina surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah. Nah, ini orang yang mengunggah itu kena juga. Nah, jadi siapa yang mengunggah, menyebarluaskan ya. Ini orangnya nih kena juga nih. Jadi bukan Ahoknya aja, orang ini kena juga. Nah, ini ya. Si Ahok dulu si penista agama. Ya sebenarnya niatnya mungkin bukan menista agama ya, tapi memang kalau dia sudah bawa-bawa agama pasti orang Islam semua tidak terima. Sehingga kata-kata ini walaupun niatnya bukan untuk menghina agama tapi menyinggung banyak orang Islam, dia tetap kena pidana. Jadi memang harus berhati-hati ya. Ini ada kasus juga, kasus penodaan agama. Bisa dilihat ya. Ade Armando. Kok rusak sih, Pak? Di sini dikatakan di FB-nya ya, Allah kan bukan orang Arab, tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan Minang, Ambon. Nah ini dianggap menghina. Nah ini pasal 28 Undang-Undang ITE, sengaja tanpa hak menyebar informasi ya, rasa kebencian, permusuhan
berdasarkan SARA ya. SARA itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau udah menyinggung ini, kalimat kita pasti akan masuk pidana. Ini juga ada pasal 156 ya. Ini ada ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itu sedikit terkait dengan materi kita hari ini ya. Hukum komunikasi.